Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, rekan-rekan sekalian. Kita manggilnya rekan-rekan aja ya, biar sama-sama gitu. Karena kita sama-sama belajar lah gitu posisinya ya. Terima kasih untuk kesempatannya pada malam hari ini. Sebelumnya, apakah suaranya sudah terdengar jelas? Sudah, Kak. Oke. Eh, Sebelum masuk, saya mau tanya dulu beberapa pertanyaan lah. Yang pertama, yang hadir malam ini itu semester berapa aja? Coba. Semester 4, Kak. Semester 4, Kak di Oke. Jadi penting ya untuk startnya tuh dari kapan, karena memang persiapan buat LPDP ini lumayan lah ya, karena memang LPDP nggak mencari siapa yang sekedar ingin, tapi harus benar-benar mau berjuang dari nol untuk bisa benar-benar memperoleh LPDP ini, beasiswa ini gitu. Nah, pertanyaan yang kedua adalah em, mau kemana? Kira-kira kalau mau lanjut S2 ataupun nanti mungkin S3 dengan beasiswa LPDP itu mau kemana? Ada nggak nih rencana mau ke dalam negeri aja atau juga ke luar negeri gitu? Udah ada nggak bayang-bayang? Biasa ke Australia sih, Kak. Oke, kita mulai dulu ya. Tadi juga udah disampaikan. eh saya malam ini cuma mau menyampaikan umum-umumnya saja dari PPT, maksudnya dari PowerPoint-nya, karena nanti kita akan perbanyak lebih di sharing session. Kenapa? Karena memang terkait dengan LPDP ini secara umum sebenarnya penting sekali buat teman-teman itu wajib kudu harus baca pedomannya. Paduannya ataupun bukletnya secara utuh harus dibaca keseluruhan dulu. Semua apapun sumber informasi yang bisa diperoleh itu dibaca dan dipelajari dengan saksama. Kenapa jangan sampai ada miskomunikasi ataupun ada informasi yang teman-teman lewatkan padahal itu mungkin saja walaupun terlihat sepele tapi bisa jadi itu adalah poin yang paling penting dalam proses seleksi beasiswa ini. Jadi saya paling benci bukannya nggak mau ya, bukannya nggak mau bantu ataupun apa ya nggak mau sharing ketika ada yang nanya ke saya atau minta tolong, tapi tidak mau baca dulu atau langsung kayak Mbak saya mau beasiswa ini, saya harus seperti apa? Ya poin pertama kamu baca dulu gitu loh. Jangan sampai nggak baca, jangan sampai nggak cari tahu gitu. Kamu harus tahu, nggak mungkin kamu cuma mau kuliah doang, kamu nggak mungkin juga cuma mau sekedar dapat beasiswa, tapi kamu nggak tahu sebenarnya kamu mau apa gitu. Karena itu nanti bakalan jadi poin yang nggak bakalan kelewat sama pihak LPDP maupun apalagi kalau misalnya teman-teman dapat nanti ada psikolog yang bakalan wawancara. Pas wawancara itu mereka nggak mungkin nggak tahu kamu nggak kenal diri kamu sendiri atau kamu lagi cuma sekedar coba-coba nggak jelas doang gitu. Dan itu pasti bakalan jadi poin yang bikin kamu nggak lulus dari beasiswa ini. Oke, tadi juga udah disampaikan ya terkait dengan poin pertama ini bahwasanya beasiswa LPDP itu adalah program beasiswa yang dibiayai oleh pemerintah Indonesia melalui pemanfaatan dana pengembangan pendidikan nasional dan dikelola oleh LPDP atau Lembaga Pengelola Dana Pendidikan untuk pembiayaan studi lanjut ada program magister atau program doktoral di perguruan tinggi terbaik di dalam dan di luar negeri. Memang benar ada si katanya ya, walaupun kita juga nggak tahu sih ini udah benar apa belum, apakah benar akan ada untuk beasiswa S1 atau tidak, karena sebenarnya LPDP ini kan lembaga pengelola keseluruhan dari biaya dari dana ataupun keuangan Indonesia berkait dengan pendidikan. Dan sebenarnya juga udah banyak banget beasiswa-beasiswa dari pemerintah, cuman ya dari kementerian dan lembaga-lembaga itu udah dibagi per porsi ataupun jatah masing-masing kementerian gitu. Entah bakalan ada yang khusus dari LPDP sendiri, dari S1, atau kayak gimana, itu juga masih dalam proses pembicaraan dari pihak LPDP. Jadi kita mendoakan saja ya, semoga mungkin bakalan ada, tapi sepertinya akan sangat susah ya untuk realisasi itu karena memang dari segi proses dan selain sebagainya dari seleksi siswa ini emang beda ya dari beasiswa yang lain-lain gitu. Nah, yang selanjutnya program beasiswa ini ada yang pertama program umum, beasiswa reguler, beasiswa perguruan tinggi utama dunia, beasiswa parsial, terus ada beasiswa program targeted,
beasiswa PNS, TNI, Polri, kewirausahaan, terus pendidikan kader ulama, beasiswa dokter spesialis dan subspesialis, terus program afirmasi, beasiswa penyandang disabilitas, beasiswa putra putri Papua, daerah afirmasi sama prasejahtera. Nah, dari seluruh program beasiswa ini yang mungkin untuk kita capai itu adalah reguler, maksudnya yang kita ya, maksudnya sebagai mahasiswa yang sekarang mungkin nanti kita belum jadi PNS ataupun belum jadi apa-apa gitu, atau mungkin kalau teman-teman emang mungkin punya condong kewirausahaan, itu pun juga kalau misalnya pihak dari apa namanya LPDP juga akan melihat latar belakang studi kita sebelumnya gitu. Kalau misalnya kita hukum tapi kemudian kita ngambil beasiswa kewirausahaan, itu juga bakalan jadi pertanyaan dari LPDP dan akan sangat sulit juga untuk kita menunjukkan urgensi kita untuk memperoleh beasiswa ini nantinya. Jadi penting untuk teman-teman tahu semua program beasiswa ini yang paling memungkinkan untuk kita masuk itu yang mana. Nah, kalau saya secara umum, saya cuma bisa menyampaikan ada dua yang paling memungkinkan. Itu yang pertama adalah beasiswa reguler yang di program umum, dan yang kedua itu adalah beasiswa prasejahtera yang diafirmasi. Beasiswa prasejahtera ini pun masuknya itu buat teman-teman yang mungkin dapat KIP kuliah, uh, apa namanya, kartu Indonesia Pintar ya kalau nggak salah. Nah, KIP itu kemudian juga ada yang punya program khusus dari pemerintah yang memang keluarganya itu termasuk dalam golongan prasejahtera. Sedangkan kalau daerah afirmasi di NTB sendiri sampai sekarang itu hanya termasuk yang KLU aja. Jadi untuk di luar daerah itu kita nggak masuk gitu. Kalau saya kan di Kota Bima, jadi saya nggak masuk daerah afirmasi, jadi itu nggak mungkin. Papua pun ya udah kasih nggak mungkin. Disabilitas nggak tahu ya kalau mungkin ada, tapi sangat jarang yang daftar di situ gitu. Jadi hanya ada dua yang kemungkinan paling besar kita bisa masuk adalah reguler sama prasejahtera. Nah, dari dua ini kemudian saya mau nyampein dulu nih. Kalau beasiswa reguler ini, dia itu penilaian dan semuanya itu benar-benar poinnya itu standar, nilainya adalah yang paling apa ya, sebenarnya dia itu udah paling maksimal nilainya gitu, paling tinggi. Jadi kalau misalnya kita bisa lolos di jalur beasiswa reguler, berarti kemungkinan besar poin perolehan nilai kita selama proses seleksi itu sangat bagus. Sedangkan kalau di pihak yang afirmasi atau targeted itu, dia adalah baik dalam proses penilaiannya itu ada standar minimum yang di bawah dari beasiswa reguler. Jadi memang banyak yang menargetkan untuk bisa masuk lewat beasiswa prasejahtera karena dinilai bahwasanya mungkin peluangnya lebih besar karena nilainya lebih kecil. Padahal sebenarnya dari pihak LPDP itu justru memberikan perhatian jauh lebih besar di teman-teman yang ada di beasiswa afirmasi itu. Karena jangan sampai sekedar afirmasi tapi nggak masuk itu lebih apa namanya, hanya sekedar memenuhi standar tapi nggak masuk dalam poin-poin yang diinginkan sama LPDP. Jadi kalau saya sendiri, saya lolosnya di beasiswa reguler karena yang lain-lain kan emang nggak masuk gitu, bukan PNS juga, bukan lain-lain lah gitu kan. Sedangkan kalau beasiswa prasejahtera pun saya nggak masuk. Nah, beasiswa reguler yang pada saat saya, kalau saya itu lolosnya sebenarnya kan di 2022 di gelombang pertama. Jadi pada saat itu yang masih seperti saat sekarang aja prosesnya, cuman kalau misalnya pas saya itu dulu masih lah ada beberapa kelonggaran gitu, nilainya tuh sedikit lebih turun dibandingkan yang gelombang kedua. Kalau nggak salah karena katanya ada kecurangan apa gitu, cuman LPDP juga nggak buka, tapi itu hanya desas-desus katanya juga, kita nggak tahu ya. Jadi emang banyak sekali hal-hal yang harus teman-teman rajin baca. Kenapa saya bilang dari awal harus rajin baca, harus cari informasi sebanyak-banyaknya, karena program beasiswa ini terus memperbarui berbagai macam ketentuan-ketentuannya gitu, dari program, ketentuan beasiswa, perekrutan, seleksi dan lain sebagainya, itu mereka terus melakukan upgrade. Jadi teman-teman jangan sampai kelewatan informasi apapun gitu, karena saya sendiri pun yang tahun ini juga banyak nggak tahu, misalnya kayak programnya diperbanyak atau apa juga, saya juga banyak yang saya nggak ngerti. Kenapa? Karena memang pada saat saya sama yang sekarang itu banyak sekali
perubahan. Jadi itu yang menjadi poin penting buat teman-teman, harus banyak baca, harus mau cari informasi. Teman-teman bisa kok lewat Telegram. Telegram tuh teman-teman bisa cari grup LPDP, gabung aja dari sekarang nggak apa-apa. Nanti mereka bakalan sering-sering, kalau ada yang nanya jangan dicuekin, lihat aja nanti juga bakal ada yang jawab. Nah, dari jawaban orang-orang yang menjawab itu pun juga bisa jadi sumber informasi buat kita loh. Nah, kalau saya juga dulu tuh silent reader aja di grup itu karena nggak tahu mau tanya apa, nggak tahu mau ngapain juga. Tapi ketika ada yang nanya, ketika ada yang jawab, itu saya simak gitu. Kenapa disimak? Karena memang kali aja mungkin kita nggak kepikiran nanya soal itu. Tapi sebenarnya padahal itu penting gitu loh informasinya. Jadi paling penting adalah harus mau baca, harus mau cari informasi. Karena kita yang mau beasiswanya gitu. Kalau semakin kita menunjukkan effort kita, ya nggak tahu ya, mungkin jalan Tuhan mungkin bakalan dinilai lebih gitu kan. Sama yang di atas kita nggak tahu sih. Oke, selanjutnya karena saya itu masuknya dalam program beasiswanya yang reguler, jadi di sini saya bakalan bahas yang reguler aja ya. Karena memang kalau bahas beasiswa yang lain-lain kayak prasejahtera dan yang afirmasi lainnya, mereka itu ada daftar ataupun berkas-berkas yang beda dari beasiswa reguler. Sedangkan kalau yang reguler ini adalah beasiswa dengan pemberkasan yang paling umum dan paling minim. Tapi memang standarisasi nilai itu tuh jauh lebih tinggi daripada program-program yang lain, tapi berkasnya paling umum tuh ini gitu. Sedangkan kalau yang program-program lain itu dia ada tambahan beberapa berkas, kayak contoh kalau dulu di Prasejahtera itu kalau nggak salah ada surat keterangan bahwa misalnya kita tuh adalah anggota keluarga pertama yang baru ngambil magister gitu. Misal di keluarga kita tuh nggak ada yang magister, atau cuma saya nih yang bisa kuliah gitu di keluarga saya, ada yang kayak gitu. Bisa contoh juga ada surat keterangan ke miskin atau apa dari kelurahan dan lain sebagainya, itu juga berkas tambahan. Tapi sedangkan kalau di beasiswa reguler itu tidak dibutuhkan. Nah, beasiswa reguler ini adalah beasiswa jenjang magister dan doktor yang diperuntukkan bagi warga negara Republik Indonesia melalui mekanisme dan prosedur yang ditetapkan LPDP. Jadi jelas ya, sangat umum dari klausulnya aja warga negara Indonesia gitu. Jadi siapapun boleh ikut lewat beasiswa ini, jalur ini, walaupun dia PNS atau TNI sekalipun dia boleh ikut di sini kalau misalnya memang kuota dari lembaganya mereka udah penuh, jadi mereka boleh ikut di sini. Dan kita pun juga siapapun itu mau gimana pun juga bebas bisa ikut di sini. Nah, justru itu juga yang menjadi tantangannya, bahwasannya makin banyak saingan untuk bisa masuk lewat beasiswa reguler ini. Makanya nilainya juga jauh lebih tinggi daripada yang lain gitu. Nah, yang selanjutnya tahapannya juga pasti sama aja sama yang lain-lain. Tahapannya itu ada tiga. Yang pertama ya seleksi administrasi, terus seleksi bakat skolastik, terus yang ketiga itu adalah seleksi substansi. Nah, untuk seleksi administrasi ini, teman-teman ya paling umum aja lah. Nanti bakalan saya sampaikan beberapa poin yang penting-pentingnya, berkas-berkas yang harus disediakan lebih awal, lebih cepat, atau memang yang perlu mendapatkan perhatian nanti kita bahas belakangan. Nah, untuk tes seleksi bakat skolastik, yang ini tuh maksudnya tes tulis ya. Jadi maksudnya tes kemampuan akademik, TPA gitulah. Tapi kalau TPA-nya LPDP itu jenis soalnya agak beda emang. Jadi teman-teman bisa cari di YouTube karena banyak banget senior-senior yang udah bahas soal-soal itu gitu. Nah, kalau pas saya dulu itu pas banget tes bakat skolastik ini baru mulai itu pas saya. Jadi memang agak susah dulu itu kita nyari contoh soal yang persis kayak soalnya LPDP, dan memang itu yang jadi poin kesulitannya ya, karena memang soal-soal yang dikeluarkan sama LPDP itu tidak seperti soal TPA umum yang kayak misal contoh buat CPNS dan lain-lain itu agak beda ya, nggak sama kayak soal yang dikeluarkan sama LPDP. Jadi di sini tuh teman-teman wajib banget, paling utama adalah paham jenis soalnya tuh seperti apa dan gimana cara jawabnya. Nah, terkait dengan seleksi bakat skolastik ini, teman-teman juga sebenarnya bisa dilewatin kalau misal teman-teman udah punya LOA. Nah, dari LOA ini, saya lupa dimasukinnya, nggak jadi masukin ternyata di slide ini, tapi saya mau sampaikan sedikit dulu bahwasannya terkait dengan LOA, teman-teman itu bisa punya pilihan. Pilihan yang pertama adalah teman-teman boleh daftar LPDP-nya dulu,
Nanti setelah dapat LPDP, lolos LPDP baru daftar LOA. Kenapa? Karena kalau LOA itu kan kita mesti harus daftar dan nggak boleh bayar dulu, harus daftar studi. Nah, sedangkan nggak semua universitas itu boleh daftar studi, dan daftar studi itu pun juga kita ada batas waktu. Sedangkan kalau kita daftar kan kita berbayar tuh. Ini sedikit pertimbangan buat dari saya ya. Karena saya juga lewat mekanisme ini, jadi saya daftar dulu. Habis setelah daftar, baru setelah lolos LPDP, baru saya daftar kampusnya. Kenapa? Karena kalau kita bayar, kita daftar kampusnya, tapi ataupun kita gagal dan lain sebagainya, kita tuh nggak kehabisan waktu gitu loh, dan memang banyak pertimbangan. Tapi kalau misalnya teman-teman mau daftar kampusnya dulu, terus alhamdulillah dapat kesempatan untuk daftar studi, langsung daftar LPDP. Nah, nanti di seleksi LPDP itu teman-teman kalau udah punya LOA boleh nggak ikut seleksi bakat skolastik. Jadi boleh pas langsung ke seleksi substansi gitu. Nah, seleksi substansi ini maksudnya adalah seleksi wawancara. Nah, nanti kita bahaslah sedikit tips dari saya untuk baik yang tahapan pertama, kedua maupun ketiga. Oke, persyaratannya yang umum ya, pastinya sudah lulus S1 dan atau tidak sedang menempuh studi ongoing S1 maupun S2. Teman-teman, saya sering banget ketemu sama beberapa teman saya yang mereka tuh dalam proses S2, masih apa namanya, udah daftar S2 nih. Bisa contoh dia S2-nya di Unram, pengennya nanti kalau dapat LPDP ke UGM gitu, tapi yang di Unram nggak ditinggalin dulu, padahal nggak boleh. Ya, kalau misalnya ada juga teman saya yang dia sekarang S2-nya di UI, dia mau daftar ke Manchester. Nah, dia nggak lolos tuh ke Manchester. Kenapa? Ternyata setelah di cross-check, dia itu harus nggak boleh sedang dalam keadaan kuliah. Jadi apapun alasannya nggak boleh kuliah gitu. Harus benar-benar dalam keadaan kita tuh nggak kuliah sama sekali, baru daftar LPDP. Karena memang pihak LPDP bakal cross-check sebenarnya ada ketentuan LPDP itu kita nggak boleh S2 lagi gitu loh. Ataupun kita itu benar-benar dalam keadaan kondisi kita mampu untuk S2, tapi kita butuh bantuan LPDP untuk biaya. Lebih ke situ sih sebenarnya apa yang dimaksud LPDP. Jadi ketika kita mampu untuk S2 sendiri, itu yang menjadi pertimbangan EPDP. Kan dia bisa S2, kenapa nggak apa namanya, kalau memang mau ke kampusnya itu kenapa nggak kejar ke kampusnya itu dari awal gitu. Jadi ada beberapa pertimbangan-pertimbangan yang kemudian sehingga ketentuan ini dikeluarkan sama LPDP bahwasanya nggak boleh ongoing maupun itu S1 ataupun itu S2 dalam ketentuan LPDP ya. Nah, kalaupun yang doktoral juga sama sih. Dia nggak boleh kalau misalnya udah masuk doktoral nggak boleh bayar dulu, harus daftar LPDP. Setelah lulus LPDP baru mulai studi kayak gitu. Nah, yang kedua adalah memenuhi ketentuan batas usia. Jadi untuk magister itu maksimal 35 tahun dan dokter maksimal 40 tahun. Ya ini umum lah ya, tapi ini juga bisa berubah. Karena beberapa tahun sebelumnya itu bahkan dokter juga ada yang sampai 45 tahun dan magister juga ada yang 40 tahun. Dan ternyata turun standar ketentuan untuk batas usianya itu diturunkan. Jadi bisa jadi teman-teman makanya juga penting untuk baca, siapa tahu kan teman-teman setelah S1 ini bakalan gap year, entah kerja dulu atau apa dulu, kasihkan kuliah, kasihkan kerja, kelupaan kalau mau daftar LPDP gitu. Dan tahunya waktunya atau usianya udah lewat. Nah, yang ketiga adalah tidak boleh double degree atau apabila sudah lulus S2 tidak boleh mengambil program S2 lagi. Nah, begitu pula juga dengan yang doktoral ya. Nggak boleh kalau misalnya udah doktoral, nggak boleh lagi doktoral lagi. Nah, hal ini juga menjadi pertimbangan paling ketat. Jadi nggak boleh sama sekali kita tuh double degree kalau misalnya di LPDP. Tapi LPDP punya program joint degree. Nah, program joint degree ini kalau misalnya teman-teman berminat bisa dibaca secara pribadi ya, karena memang program ini baru dan saya juga belum pelajari secara khusus program ini seperti apa sebenarnya. Nah, terus tidak boleh double funding. Oh, sorry, ini lupa ganti angkanya. Harusnya ini 4. Tidak boleh double funding kecuali dari orang tua. Jadi kalau misalnya kita itu di LPDP nggak boleh ada double funding dari pihak manapun. Mau kalaupun kamu PNS, contoh misal teman-teman yang targeted dari yang PNS, mereka tuh harus cuti dulu, cuti kerja, dan mereka tuh hanya boleh dapat pembiayaan dari LPDP. Jadi nggak ada lagi tambahan apa namanya ya, dapat pembiayaan dari lembaga lain manapun tuh nggak boleh. Kalau sampai ketahuan sama LPDP bakal kena denda dan ya dicabut beasiswanya. Terus persyaratan administrasi yang pasti pertama adalah ISEI. Teman-teman harus benar-benar punya
rencana yang sangat jelas terkait apa yang teman-teman mau lakukan, akan teman-teman pelajari dan sebagainya itu di dalam esai kalian harus teman-teman sampaikan, yaitu esai rencana kontribusi dan kembali ke Indonesia. Jadi kalau misalnya keluar negeri kembali ke Indonesia ya, tapi kalau yang dalam negeri ya rencana kontribusi aja sih jadinya, tapi sama aja yaitu 1.500 sampai dengan 2.000 kata. Terus yang kedua adalah sertifikat kemampuan bahasa Inggris, yang kedua sertifikat kemampuan bahasa Inggris, yang ketiga itu surat rekomendasi dari tokoh masyarakat atau akademisi, dan yang keempat IPK minimal 3,00 dan untuk magister dan IPK 3,25 untuk dokter. Ini nggak mungkin lah ya, nggak mungkin lah kalau misalnya teman-teman di sini nggak nyampe IPK-nya 3,00 itu nggak mungkin. Jadi ya kalau bisa ya seminimal mungkin di atas 3,5 lah. Harus bisa ya. Biar nggak apa ya maksudnya persyaratan IPK ini nggak terlalu dipentingin gitu loh sama LPDP, jangan sampai ini jadi masalah gitu. Oke, untuk persyaratan bahasa untuk sekarang ya kita nggak tahu apakah tahun depan akan berubah karena memang kan persyaratan untuk LPDP tahun ini akan diakhiri pada hari ini jam 12 nanti udah selesai nih LPDP untuk yang tahun ini ya. Terus magisternya itu untuk dalam negeri itu TOEFL minimal masih 500 atau IELTS minimal 6. Untuk magister luar negeri IELTS-nya minimal 6,5. Ini nggak tahu ya tahun depan akan berubah atau gimana. Doktor di luar negeri dalam negeri TOEFL minimal 530 atau IELTS minimal 6. Kalau dokter luar negeri itu IELTS minimal 7. Oke, yang selanjutnya untuk substansi IC. Substansi IC ini kalau di buklet LPDP yang sekarang udah nggak ada. Ini saya dapat dari substansi buklet LPDP yang tahun 2020. Soalnya dulu saya sempat baca yang 2020 itu, uh, karena kan sebelum lulus S1, saya udah banyak baca juga kan. Jadi syukurnya saya sempat baca, dan saya menemukan ini di dalam buklet itu setelah buklet di 2021 sampai 2023 itu ketentuan ini udah nggak ada di buklet LPDP. Jadi syukurnya saya sempat baca, jadi bisa sharing ke teman-teman juga terkait apa sih sebenarnya yang diingin sama LPDP dalam ini poin intinya aja ya. Jadi nanti gimana teman-teman melaborasikan atau menguraikan itu ya kembali ke teman-teman gitu. Jadi poin yang pertama adalah apa kontribusi yang sudah, sedang, dan akan dilakukan. Jadi teman-teman saat dari sekarang, makanya saya tadi udah nyampein kalau misalnya saya nanya dulu dari awal teman-teman semester berapa, biar tahu kalian harus mempersiapkan apa aja nih yang untuk ditulis di essay itu, untuk apa aja nih poin-poin yang bisa saya masukkan dalam pendaftaran LPDP yang sehingga mendukung saya ataupun bisa membantu saya dalam prosesnya nanti gitu. Nah, dari sekarang teman-teman udah harus bayangin kira-kira LPDP tuh maunya saya tuh kayak gimana sih biar saya bisa lolos gitu. Nah, hal itu harus teman-teman persiapkan dari sekarang. Pikirin dari sekarang kira-kira teman-teman mau seperti apa, itu harus dipertimbangkan dari sekarang. Apa kontribusi yang sudah teman-teman lakukan, yang sedang teman-teman lakukan, dan akan dilakukan dalam masa yang akan datang. Semuanya itu harus teman-teman bisa sampaikan di dalam isi teman-teman secara runut, dan itu juga akan sangat penting nanti dalam proses wawancara ya. Untuk yang kedua, poin yang pastinya adalah rencana studi. Bagaimana studi teman-teman? Kira-kira teman-teman mau belajarnya apa sih? Kenapa teman-teman itu mau lanjut studi lagi? Kenapa? Apakah dalam proses studinya teman-teman nanti itu ada hal yang urgent kah dan lain sebagainya, itu juga harus disampaikan. Nah, yang poin yang ketiga adalah isu sosial yang ditemukan di masyarakat. Kalau saya, alhamdulillahnya ya, poin gampangnya kalau saya sendiri kemarin itu karena skripsi saya juga lumayan apa ya, barulah dalam ilmu hukum. Jadi beberapa poin dan masalah-masalah yang saya sampaikan dalam skripsi saya kemudian saya angkat kembali dalam essay saya. Dan alhamdulillah itu pun jadi dasar saya dalam proses studi juga sekarang gitu. Dan memang apa yang saya rencanakan dalam skripsi itu memang saya lanjutkan juga sampai sekarang saya menempuh studi S2 gitu. Nah, isu sosial yang ditemukan di masyarakat ini harus berkorelasi dengan bagaimana teman-teman, apakah teman-teman punya nih ide ataupun saran untuk menyelesaikan masalahnya. Nah, saya kemarin-kemarin sempat ditanyain sama salah satu teman saya nggak tahu ya sebenarnya siapa yang nanya ke dia, tapi teman saya itu katanya ada anak hukum yang nanya ke dia, saya tuh ketemu masalah dalam lembaga
pemerintahan kita terkait dengan pembentukan peraturan perundang-undangan gitu. Nah, menurut dia hal ini tuh harus diperbaiki gitu. Cuman dia sendiri bingung gimana cara menyelesaikannya gitu. Nah, padahal sebenarnya kalau secara standarisasi perundang-undangan kita kan udah jelas ya ketentuannya bagaimana. Nah, di sini juga saya mau nyampein ke teman-teman, harus banget teman-teman kuasai masalah yang akan teman-teman selesaikan, apakah benar-benar urgent atau tidak, dan bagaimana sih ketentuan peraturan perundang-undangan yang ngatur masalah itu. Kalau memang ada yang kurang dari peraturan perundang-undangannya, udah kalau gitu ya dituju peraturan perundang-undangannya. Kayak pada umumnya kita ngeriset aja lah gitu. Bagaimana kita mau jawab mosi debat, kan kita juga keluar dengan saran-saran dan solusi. Bagaimana kita menulis esai ataupun peraturan, ketika kita nulis esai, karya tulis ilmiah lain-lain juga kan kayak gitu. Jadi sebayangkan sebisa mungkin apakah masalah itu bisa diselesaikan dan disampaikan secara singkat dan penuh nih dari 1.500 sampai 2.000 kata tadi itu semuanya tuh udah tersampaikan di situ. Walaupun hanya poin-poin intinya aja. Nggak usah harus kayak A, B, C, D, E itu dijabarkan semua, nggak apa-apa, nggak usah. Poin-poin pentingnya aja, apa sih yang mau kamu capai, gimana, dan lain sebagainya itu disampaikan dalam essay itu. Nah, yang bagian yang selanjutnya adalah yang kelima adalah korelasi antara studi dengan kontribusi ke depannya. Nah, dari atas kita kan udah jelas nih dari awal nih saya udah berkontribusi demikian. Nah, akhirnya saya mau S2 nih. Nah, rencana studi saya mau S2 karena saya menemukan ada masalah seperti ini. Saya coba gambarkan ya. Saya menemukan ada masalah atau isu sosial di masyarakat kita. Nah, saya menyampaikan bahwasannya ada nih solusi yang saya tawarkan adalah begini. Nah, sehingga dalam proses studi saya nanti, saya akan mencapai beberapa poin-poin yang kemudian bisa menjadi dasar dalam penyelesaian masalah yang saya temukan di masyarakat. Kayak gitu. Nah, dari rencana masa yang keenamnya, rencana masa depan terkait karir, itu juga nanti kalian sangkut pautkan dengan apa kontribusi yang sudah, sedang, dan akan teman-teman lakukan dari rencana studi dan masalahnya, gimana semuanya itu harus dirangkum di dalam isi teman-teman. Jangan sampai ada poin yang terlupakan. Kenapa? Karena semuanya itu nanti bakalan di um, dikorek sama pewawancara ketika wawancara. Dan itu adalah poin yang sangat penting dalam proses seleksi LPDP. Dan memang proses LPDP itu mau gimana pun juga proses wawancara itu udah yang paling mutlak nggak boleh diganggu gugat gitu. Jadi harus benar-benar teman-teman kuasai apa yang teman-teman tulis, apa yang teman-teman akan dan ingin lakukan itu semuanya udah harus dari diri kalian, jangan ikut orang lain. Itu udah paling penting pokoknya. Dan yang selanjutnya untuk tips seleksi TBS ataupun tips tes bakat skolastik ya, tes TPA-nya tadi, pahami jenis soal kayak yang tadi saya sampaikan di awal, karena memang tes LPDP itu soalnya beda ya. Jadi teman-teman harus benar-benar pahami jenis soalnya seperti apa. Karena contoh ya, saya tuh saya kan pernah gagal ya. Saya tuh di 2021 ikut LPDP itu gagal. Kenapa gagal? Saya gagalnya sih sebenarnya di wawancara karena ya adalah kelas sedikit saya sama pewawancara pada saat itu. Cuman pengalaman saya di TBS di 2021 itu walaupun saya lolos ya di TBS itu nilai saya masih bagus banget di atas nilai apa namanya ambang batasnya tetap masih bagus pada saat itu. Cuman pada saat itu saya sempat ketemu soal LPDP yang kayaknya ya entah sistemnya atau gimana yang salah. Jadi contoh soalnya itu kan kita apa namanya penyelesaian masalah judul 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 soalnya itu adalah penyelesaian masalah. Nah, kasus yang saya dapat di soal itu tuh tentang apa ya waktu itu kalau nggak salah soalnya itu tentang beras, tapi pilihan jawabannya itu malah tentang bawang. Saya juga agak bingung di situ. Saya juga nggak tahu apakah memang salah soal ya kayaknya atau memang sistem acak atau kayak gimana. Soalnya akhirnya salah yang saya dapat dan saya juga akhirnya asal jawab aja sih waktu itu walaupun ya syukurnya masih lolos terus tapi gagalnya di wawancara. Nah, tapi dari sini juga nanti kita sering-sering lagi ya terkait dengan gimana cara saya bisa setelah gagal bagaimana saya memperbaiki gitu. Nanti saya sampaikan juga di tips wawancara. Yang kedua adalah poin terkait dengan seleksi TBS ini, teman-teman pelajari dasar-dasar materi tes. Terutama karena kita kan dihukum nih, teman-teman. Jadi
perlu banget rekan-rekan sekalian harus tahu kalau misalnya seleksi TDS di LPDP ini adalah banyak sekali soal-soal matematika. Jadi jangan lari dari matematika, teman-teman harus mau pelajari dasar-dasar matematika itu lagi. Yang penting kuat di dasar-dasar. Kalau saya ya, secara eh, pengalaman saya pribadi, teman-teman harus yang penting adalah kuat di dasar-dasar materinya. Misal kayak kalian pertambahan, pengurangan, akar, dan lain sebagainya itu harus teman-teman kuasai. Dasarnya aja. Nanti ketika teman-teman ketemu sama soal, kalian bisa lah ngakalin dikit gimana biar soalnya itu lanjut lah gitu. Oh iya nih kayaknya bisa diakalin kayak gini kalau misalnya udah mentok-mentok banget. Tapi kalau misalnya teman-teman bisa jawab ya alhamdulillah. Maksudnya dengan benar-benar menguasai semua tingkatan soalnya gitu, nggak cuma dasar-dasarnya aja. Nah, yang ketiga pastinya time management ya, jadi perhitungkan waktu dengan seksama. Yang keempat, ketahui kemampuan pada setiap jenis tes atau tips tipe soal. Karena gini, PDP itu ada yang verbal, kuantitatif, sama penyelesaian masalah. Nah, verbal itu ya kayak biasa lah ya, kayak misalnya sinonim dan lain sebagainya kayak gitu-gitu. Kalau saya secara pribadi, saya paling kuat di situ. Nah, sedikit sombong, pas waktu kemarin tes verbal itu, dari 35 soal, saya cuma salah 2. Jadi, saya benar-benar, saya tahu saya bisa di situ, jadi saya maksimalkan dengan sangat-sangat di situ. Jadi, dari 35 soal, saya benar 33 soal. Jadi, LPDP itu, mereka menghitung seluruh jumlah yang benar. Nggak penting itu dari kuantitatif atau mereka itu dari penyelesaian masalah, nggak penting. Tapi mereka ngitung semuanya paling benar itu berapa, yang benar itu berapa banyak, dan itu nilainya nggak penting itu dari soal jenis mana gitu. Jadi penting untuk teman-teman ketahui kemampuan teman-teman itu di jenis yang mana sih soalnya. Di tipe soal yang seperti apa yang teman-teman paling kuat gitu. Nah, dari situ teman-teman bisa mengukur, oke, saya kira-kira bakalan bisa dapat poin segini di sini, bisa dapat poin segini di sini, dan selanjutnya di tipe soal berikutnya saya dapat poin berapa gitu. Jadi teman-teman bisa mengukur, kira-kira saya bisa lolos kalau misalnya saya dapat minimum nilai segini. Nah, dari situ kalian harus tahu kemampuan teman-teman paling bagus itu di tipe soal yang mana. Dan untuk yang kelima adalah kerjakan soal yang bisa dikerjakan lebih dulu. Jangan buang-buang waktu. Itu juga kembali lagi ke perhitungan atau waktu ataupun time management teman-teman ya. Nah, yang selanjutnya tips untuk wawancara. Tips untuk wawancara ini saya nggak mau muluk-muluk. Saya mau sampaikan terkait dengan, karena saya pernah gagal di wawancara sebelumnya, jadi saya menyampaikan tips wawancara ini berdasarkan pengalaman saya, bagaimana saya memperbaiki dari wawancara sebelumnya ke wawancara yang kemudian akhirnya saya lolos. Nah, yang pertama, jadi diri sendiri. Tolong teman-teman yakin kalau misalnya saya mau dapat beasiswa LPDP, saya mampu dapat beasiswa LPDP, dan saya harus tunjukin saya kayak gimana gitu. Jadi diri sendiri aja gitu, nggak usah harus kayak gimana gimana. Oh kakak itu lolos, abang itu lolos, dia tuh kayak begini, mak dia tuh lolos karena dia begini-begini. Jadi saya mau jadi seperti dia, enggak. Jadi diri sendiri aja. Apa sih yang menurut teman-teman kekuatannya teman-teman itu di bidang mana? Itu jadi poinnya teman-teman. Jangan melihat pada cerita orang lain gitu ya. Nah, yang kedua adalah kuasai apa yang ditulis dalam esai. Itu poin paling penting. Ini nggak cuma dalam esai ya, jadi nanti teman-teman itu setelah daftar bakalan ada beberapa poin-poin kekuatan teman-teman, strong point, kelemahan, dan lain sebagainya, itu juga bakalan teman-teman tulis di dalam proses pendaftaran, tapi itu nggak terlalu neko-neko ya. Teman-teman cukup makanya jadi diri sendiri, kenali diri sendiri juga. Di poin ketiga yang saya sampaikan bahwasanya memang teman-teman itu harus benar-benar kenali diri sendiri. Kenapa? Karena gini, dalam pengalaman saya sendiri, saya itu kemarin benar-benar ditanya, kamu kemarin ngapain aja gitu. Nah, saya ngapain aja itu adalah saya sampaikan benar-benar apa yang sudah saya lakukan gitu. Nah, kenapa saya melakukan itu dan bagaimana saya melakukannya dan apa yang ingin saya capai, itu semua proses dari pengenalan diri kita sendiri. Jadi kita nggak boleh asal-asalan melakukan sesuatu tindakan yang tapi kita sendiri nggak ngerti. Kenapa sih saya lakuin ini? Kenapa ini? Kenapa ini gitu. Jadi itu adalah proses teman-teman mengenali diri kalian sendiri gitu. Jadi teman-teman harus tahu kenapa saya bisa contoh teman-teman mau ikut student exchange kemana gitu. Alasan teman-teman ikut itu kenapa? Ngapain? Itu memang bagus untuk portofolio, untuk CV dan lain sebagainya. Tapi kenapa saya harus ikut itu gitu? Karena nanti bisa jadi ditanyain sama LPDP, teman-teman nggak tahu alasan
konkret atau seperti apa gitu. Kalau misalnya teman-teman jawab pertanyaannya adalah sesuatu template, misalnya, iya saya mau menambah wawasan saya. Wawasannya seperti apa gitu. Semuanya itu bakalan dikulik sama tim wawancara. Jadi penting untuk teman-teman itu harus benar-benar tahu dan paham seperti apa sih saya, gimana sih saya, apa yang saya ingin lakukan, apa yang saya butuhkan, dan apa yang sebenarnya tuh bagaimana saya harus mencapai itu gitu. Semuanya itu adalah proses pengenalan diri yang teman-teman harus kuasai lebih dulu sebelum teman-teman daftar LPDP. Ini saran dari saya. Jadi semuanya dari tadi yang pertama tips dari IC, kemudian ke wawancara itu mereka saling berkaitan ya. Kecuali kalau TDS ataupun tips untuk tes skolastik itu memang dia sedikit berbeda ya, agak keluar lah dari sini. Nah, untuk yang selanjutnya itu terkait dengan percaya diri. Yakin kalian bisa. Yakinin kalau kalian emang mau, makanya dari awal harus kasih effort yang terbaik gitu. Nah, untuk yang kelima, tidak berpatokan pada cerita orang lain. Nah, ini poin penting juga. Ini juga satu pelajaran dari saya. Yang juga saya alamin adalah bahwa ketika saya menanyakan kepada kakak-kakak atau senior-senior yang sebelumnya nih, oh si ini udah lolos, saya nanya nih sama dia, kalau kemarin lolosnya kayak gimana gitu kan. Oh dia cerita lah bla 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 bla. Saya ngikut ceritanya dia. Oh iya, berarti saya harus gini 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 kalau dari ceritanya dia gitu. Jangan jangan berpatokan sama ceritanya dia. Kenapa? Karena ketika kita memproyeksikan diri kita dengan orang lain, kita jadi lupa sama diri kita sendiri. Contoh, ketika kalian ngomongin tesis, tesis kalian ya mungkin sama-sama orang lain. Ketika kalian ditanya soal diri bagaimana keadaan keluarga kalian, ketika kalian kemudian ditanyain apa sih pengalaman paling buruk di hidup kalian, semua itu nggak mungkin berdasarkan cerita orang gitu. Kalian nggak mungkin juga buat-buat gitu. Kenapa? Karena ada psikolog yang wawancara. Kalau misalnya psikolognya tahu, kan nggak lucu gitu ketika kita ketahuan bohong gitu kan. Karena memang sedikit cerita, sedikit informasi bahwasanya dalam proses wawancara itu kita kan di record karena dia Zoom online kan. Nah, dalam proses wawancara yang kita di record itu, ketika sidang penentuan akhir kita lolos atau tidak beasiswa LPDP, itu diputar kembali. Jadi walaupun mungkin pewawancara ngasih kita nilai bagus, tapi ketika pemutaran ulang video wawancara kita, para pembesar-pembesar LPDP melihat ada gerak-gerik yang tidak menyenangkan dalam proses wawancara, bisa jadi nilai yang diberikan sama pewawancara tadi dibatalin dan suara mutlaknya itu memang hasil sidang terakhir LPDP. Karena memang LPDP itu enggak tahap per tahap kemudian nilainya dijumlahkan, enggak. Setelah semua proses ada sidang akhir yang dilakukan sama pembesar-pembesar ataupun petinggi-petinggi LPDP yang kemudian menjadi nilai akhir kita adalah dia dari hasil sidang mereka gitu. Nah, ketika proses wawancara itu adalah kayak bisa dibilang pertarungan terakhir tapi juga paling penting dalam proses seleksi LPDP. Nah, makanya yang keenam itu poinnya adalah jangan gegabah menjawab pertanyaan. Pertimbangkan dengan matang, tapi tetap tenang gitu. Tapi jangan juga kelihatan mikir-mikir banget gitu. Tapi ya, saya percayalah sama teman-teman semua kalau memang teman-teman yakin mau ikut beasiswa ini, ya harus disiapkan dengan semaksimal mungkin. Oke, thank you so much dari saya dan ayo question time. Kita banyak aja di sharing-sharing ya karena ya saya maunya teman-teman harus bisa ada persiapan sendiri, harus mau belajar, harus mau ada effort yang dikeluarkan gitu. Kenapa? Karena saya sendiri pun juga gitu. Saya dulu nggak punya senior sama sekali, saya nggak tahu siapa-siapa, saya nggak kenal siapa-siapa. Jadi saya udah mulai untuk persiapan LPDP itu dari saya semester 6 semester 5 itu baru dengar oh ada ya namanya beasiswa LPDP gitu. Baru kepikir oh saya pengen S2 tapi saya nggak punya biaya. Saya harus seperti apa gitu. Nah, saya dulu gitu prosesnya semester 5 saya baru keinginan doang oke saya pengen S2 gitu. Saya S2 apa ya gitu. Itu baru kepikiran. Di semester 6 kemudian saya mulai nyari oh iya ada namanya beasiswa LPDP. Dari situ kemudian saya daftar untuk mahasiswa berprestasi, ikut lomba dan lain sebagainya itu ya untuk melengkapi portofolio yang diinginkan sama LPDP gitu. Proses itu ya proses panjang gitu. Nah, dari semester ini itu juga akhirnya saya mulai persiapan untuk TOEFL dan lain sebagainya. Itu adalah proses yang saya jalankan gitu. Kemudian ketika saya gagal di tahun 2021, saya nggak serta-merta langsung kayak patah semangat dan lain sebagainya. Kenapa? Karena memang di tahun 2021 itu prinsip saya
adalah saya mau coba. Saya mau tahu deh, setelah saya persiapan sekian lama, sebenarnya LPDP itu semengerikan apa sih? Sebenarnya selama proses LPDP itu seperti apa sih? Kenapa saya tadi bilang jangan dengar cerita orang lain? Karena pengalaman kita ketika mendaftar beasiswa itu pasti akan beda-beda, teman-teman. Kita mungkin bisa aja ketika orang daftar dia dapat gangguan internet, tapi bisa jadi kita malah laptopnya yang mati. Dan itu juga perlu dipertimbangkan gitu. Kita mungkin ceritanya orang lain dia didukung penuh sama keluarganya. Nah, bisa jadi kita nggak didukung sama keluarga gitu kan. Dan cerita-cerita itu adalah jadi poin penting kita untuk bagaimana kita melihat diri kita sendiri gitu. Nggak usah berpatokan sama orang, coba sendiri dulu aja. Nggak perlu melihat orang-orang itu, nggak perlu. Kita boleh melihat, mengambil baik positif-positifnya, tapi jangan sampai lupa sama diri kita sendiri. Kalau saya yang di posisi dia, saya kayak gimana ya gitu. Jangan langsung serta-merta, oh saya mau jadi kayak dia. Enggak. Coba balik dulu sudut pandangnya. Kalau saya jadi dia, saya seperti apa ya? Kita bakalan punya sudut pandang yang berbeda, dan itu penting. Oke, kita langsung masuk ke question time aja. Kembalikan dulu ke moderator kali ya. Oke, terima kasih Kak. Oke, jadi mungkin dari kakak-kakak dan teman-teman juris nih, udah banyak sekali ya yang udah raise hand karena saking bagus sekali cara menyampaikan materi gitu. Oke, yang udah kelihatan raise hand nih, Saudari Nelly nih. Silahkan Nelly. Terima kasih Rina. Assalamualaikum Kak Dina. Terima kasih banyak. Materinya sangat dibutuhkan saat ini. Jadi pertanyaan saya di dua titik Kak Dina. Pertama di esai, sama yang kedua di bagian persiapan untuk tes TOEFL. Nah, di bagian esai ini kami kadang terkendala kalau untuk bikin karya esai kayak gitu Kak, terkendala di bagian solusi. Karena kami khawatir ketika solusi yang kami tawarkan itu tidak ada kebaharuannya. Jadi kalau misalkan ada permasalahan dalam segi hukum, kami tahu untuk pasti ujung-ujung merevisi dan lain sebagainya. Tanpa ada unsur lain yang menyebabkan kami tuh berbeda dari solusi yang lain. Itu yang pertama, Kak Dina. Bagaimana cara untuk menentukan solusi plus kebaharuan dalam solusi. Kemudian yang kedua adalah dalam untuk persiapan TOEFL. Sebenarnya ini pertanyaan lebih mengarah ke pengalamannya Kak Dina terkait gimana proses persiapan dari awal Kak Dina mempersiapkan tes TOEFL itu sendiri. Karena saya yakin speaking ngomong biasa itu pasti beda ketika writing, ketika menulis kayak gitu. Jadi kalau boleh tahu Kak Dina kira-kira ada saran berapa gitu untuk mempersiapkan dana? Karena saya yakin tes TOEFL itu pasti butuh dana kayak gitu. Ada saran dari Kak Dina kira-kira untuk sejauh ini Kak Dina sudah berapa kali seperti itu untuk tesnya dan berapa untuk disisihkan uang belanjanya untuk tes. Sekian, terima kasih. Langsung jawab aja atau gimana? Karena mumpung yang lain kayaknya belum ada pertanyaan. Ya mungkin sambil berjalan Kak, mungkin masih yang lain masih mikir jadi langsung dijawab aja. Oke. Nah, untuk IC ya, terkait dengan solusi dan kebaharuan, yang paling penting itu adalah kita menunjukkan bahwasannya kita paham sama masalah itu. Intinya itu dulu. Nah, yang kedua adalah terkait dengan solusi dan kebaharuannya. Solusi itu nggak harus baru-baru banget kok. Tapi ketika kita punya memang ide, idenya itu bisa jadi kayak misalnya, oke, kalau misalnya kita mau perbaiki ini, kita harus cari. Teman-teman bisa deh baca dulu, ada namanya teori Rocipi deh, ROC. Rocipi yang nanti saya tulis. Nanti saya bakalan kirimin sama teman-teman. Teman-teman baca itu tulisannya Anne Seidman sama Robert Seidman terus sama Nelly Abeskere, lupa ada namanya kayak gimana. Dia itu menentukan bagaimana dia memberikan kita suatu metode untuk bagaimana kita menganalisis suatu masalah dan bagaimana menyelesaikan masalah itu. Tapi dengan memberikan kita 7 indikator penting dari hukumnya, masalahnya, interesting, politik, ideologi, itu semuanya harus kita kupas. Dari situ teman-teman bakalan tahu masalahnya itu seperti apa. Dan saran saya teman-teman sebelum menyusun isinya dan menyelesaikan masalahnya, benar-benar kupas dulu berdasarkan 7 indikator yang disampaikan di situ. Saya tulis aja di chat ya, biar teman-teman bisa baca. Saya juga dulu baru dapat teori ini ketika saya skripsian, dan alhamdulillahnya adalah dosen yang kemarin itu yang membimbing saya adalah Pak Risnain sama Pak Joni. Kemudian saya juga dapat banyak insight dari Prof. Gatot pada saat masa skripsi. Jadi alhamdulillahnya banyak hal yang saya pelajarin gitu. Nah, teman-teman harus banget pelajari
metode ini. Kenapa? Karena ini tuh sangat penting untuk kita yang hukum. Nggak cuma ecek-ecek, oke baca undang-undang terus langsung revisi. Enggak. Ketika saya sekarang S2 pun, saya alhamdulillahnya bahkan dipuji sama salah satu dosen saya ketika saya mengangkat metode ini ke dalam penelitian saya untuk sosiologi hukum. Karena menurut dia, ini tuh benar-benar penyelesaian yang sangat komprehensif dan jarang dilakukan sama mahasiswa. Nah, kita sebagai mahasiswa yang baru, kan teman-teman juga kan masih dalam tahap beberapa tahun lagi. Harus bisa benar-benar melakukan pembaharuan dengan benar-benar melihat sumber masalah, akar masalahnya seperti apa. Dan teman-teman pasti bisa kok menemukan solusi yang sebenarnya simpel gitu. Tetapi ternyata, oh ini sumber masalahnya gitu. Nggak apa-apa, jadinya nggak harus baru-baru banget. Tapi kalau memang itu solusi yang paling benar, paling tepat, dan teman-teman tahu bagaimana pengaplikasian solusi itu yang paling tepat, justru itu poin penting gitu. Karena ketika wawancara nanti yang ditanya adalah bagaimana teman-teman menyelesaikannya gitu. Keyakinan teman-teman, bagaimana teman-teman mau menyelesaikannya, itu justru jadi poin penting. Nggak apa-apa, jadi biasa aja tuh nggak apa-apa aja solusinya. Tapi yang penting adalah yakin nggak benar-benar itu nggak solusi yang paling tepat gitu. Dan apakah solusi itu benar-benar bisa menyelesaikan masalahnya secara utuh ya. Jadi secara keseluruhan bisa diselesaikan gitu. Bisa jadi kalau memang punya ide yang luar biasa bagus, besar, tapi kan percuma kalau nggak bisa diaplikasiin. Sama aja bohong gitu. Jadi makanya nggak apa-apa solusinya itu sederhana, tapi harus bisa applicable, harus bisa diaplikasiin gitu kan. Nah, terkait dengan TOEFL, kalau TOEFL sendiri saya udah mulai belajar TOEFL itu dari semester 5. Semester 5 itu saya, ini beruntungnya saya ya, ini karena kita cerita pengalaman, saya dulu punya teman anak bahasa Inggris. Karena saya dulu kan waktu S1 itu kita ada program TPB namanya, tempat kuliah bersama yang di gedung sebelah rektorat itu. Kita dulu pernah kuliah gabungan di situ semua fakultas gitu kan. Nah, saya dulu pernah sekelas sama, ya pasti sama ada anak bahasa Inggris di situ. Saya dekat sama salah satu teman saya, kemudian dia yang kenalin semua bagaimana TOEFL dan lain sebagainya. Ternyata penting gitu loh. Harus wajib kudu harus kita kenal dulu TOEFL itu seperti apa. Nah, yang saya dapat dalam proses saya belajar adalah pertama, TOEFL itu kita harus tahu TOEFL itu sebenarnya apa sih gitu. Tes seperti apakah dia, jenis-jenis soalnya seperti apa, apakah memang iya nih, kan ya kalau misal TOEFL yang ITP yang 500.000, sekarang 520.000 ya kayaknya harganya, lupa deh. Soalnya udah naik nih, kalau saya dulu masih 500.000 harganya, untuk official ya, official tes ITP. Nah, kalau misalnya ITP itu kan cuma ada 3 subtes, yaitu pertama listening, kemudian ada structure and written expression, sama yang ketiga reading. Nah, kalau misalnya dulu itu saya belajarnya adalah saya sering aja dengar-dengar lagu bahasa Jepang, tapi yang terjemahannya kayak gimana gitu. Apa saya nonton anime, tapi juga pakai subtitle bahasa Inggris gitu. Nonton drama Korea, subtitlenya juga bahasa Inggris gitu. Kenapa? Ya untuk melatih kita gitu loh. Jangan sampai ketika kita belajar bahasa asing, itu masih kita terjemahkan ke bahasa Indonesia itu jangan. Saran saya adalah paksa otak kita untuk bekerja lebih keras, karena memang kita tuh agak telat ya dalam tanda kutip belajar bahasa Inggris baru sekarang tuh memang bakalan susah kalau misalnya baru belajar dari sekarang. Dan saya juga ngerasain gitu. Jadi harus benar-benar dipaksa gitu kan. Nah, kalau misalnya dari saya, ketika itu saya banyak-banyakin dengar lagu bahasa Inggris, pasti podcast itu paling penting. Coba sering-sering dia dengar TED, tahu nggak TEDx itu, TEDx, itu bisa teman-teman baca, terus BBC Learning English, mereka tuh ada sesi yang 5 menit, 1 menit, 3 menit, itu kalian baca, denger semuanya. Kalau saya dulu yang BBC Learning English itu, saya baca teksnya dulu secara keseluruhan sambil dengerin, habis itu saya dengerin doang, habis itu saya baca sambil baca lagi, terus saya dengerin doang. Saya ulang-ulang terus, nggak apa-apa. Ulang-ulang aja satu topik itu nggak apa-apa. Sampai kita benar-benar fasih, oh iya dia nyebut kata ini, dan saya udah yakin saya tahu dia nyebut kata itu. Itu adalah cara kita paling benar ya. Karena kalau misalnya kita dengerin lagu terus, lagu tuh bisa berubah-ubah pronunciation-nya. Karena tiap orang bisa jadi beda-beda pronunciation-nya. Sedangkan yang paling kita butuh itu kan adalah pihak-pihak yang memang berbicara secara akademis. Ya memang konteksnya kita ketika kita belajar TOEFL itu kan akademis banget ya. Bisa jadi walaupun dia lagi ngomongin soal mobil, tapi sebenarnya dia bahas topiknya itu cara dia pronounce adalah pronounce secara akademis gitu.
Nah, itu penting untuk teman-teman pelajari lewat TEDx ataupun BBC Learning English. Saya saranin banget pakai BBC Learning English karena memang topiknya benar-benar semuanya ada, radio podcastnya mereka ada, poin-poin singkat terkait dengan written expression juga bahkan mereka ada gitu. Jadi download aja karena gratis juga. Ayo, mau belajar yuk. Tinggal download doang terus dipelajarin sendiri bisa kok. Saya juga dulu itu. Nah, terkait dengan written expression, struktur dan written expression yang tahap kedua, itu memang bagiannya paling susah ya guys. Saya sendiri juga agak stres banget sama bagian yang kedua itu, karena memang kekuatan kita dalam pemahaman bagaimana bahasa Inggris yang sebenarnya dan paling benar itu agak susah emang. Nah, bagaimana kita membedakan cara bahasa sehari-hari sama bagaimana kita menuapkannya dalam tulisan yang paling benar itu seperti apa dalam bahasa Inggris emang susah banget. Tapi jadi saran saya untuk listening perbanyak aja dengar dari podcast dan radio dan lain sebagainya itu nggak apa-apa. Tapi kalau khusus untuk tes yang bagian kedua itu banyak-banyak ulang soal, banyak-banyak pelajari soal-soal baru. Cari aja di Google juga banyak kok. Atau kalau mau ya udah beli buku aja gitu. Beli buku TOEFL diulang-ulangin aja semua soal-soalnya yang ada kunci jawabannya. Saya punya satu saran buku nanti saya kirimin ke grup atau kemana ya. Nanti saya saranin ke teman-teman. Bukunya itu dia berbahasa Indonesia, tapi dia ngasih tipsnya dalam bahasa Indonesia. Jadi otak kita nggak perlu mikir, ini dia ngasih tips apa sebenarnya. Itu juga penting ya. Jadi saya sangat merasakannya kalian rasakan. Ini dia ngasih tips apa sebenarnya. Kita ngertiin tipsnya dia aja susah. Gimana kita mau ngerjain soalnya gitu kan. Nah, ada satu buku yang saya direkomendasiin sama teman saya yang anak bahasa Inggris itu. Dia ngerekomendasiin satu buku yang dia itu tipsnya dalam bahasa Indonesia, tapi soalnya dalam bahasa Inggris gitu. Jadi kita bisa tetap belajar tipsnya dengan pemahaman kita secara bahasa Indonesia. Jadi kita ngerti, oh iya dia nyuruh kita begini gitu. Tapi ya ketika kita ngerjain soal ya jelas kita jauh lebih gampang ketika kita ngerjainnya gitu. Karena kita paham sebenarnya maunya soal ini seperti apa kayak gitu. Nah terkait yang ketiga terkait dengan reading, memang kalau yang reading ini kita harus rajin-rajin baca ya. Nah, tadi juga dari BBC Learning English, terus ketika kita ngulang-ngulang soal bacaan itu, ya udah nggak apa-apa. Buka-buka aja soal-soalnya. Atau mungkin kalau teman-teman mau mulai belajar yang agak berat, udah. Kalau misalnya memang siap ya, kalau siap, teman-teman bisa baca aja ke jurnal-jurnal internasional, udah mulai bisa. Atau baca aja buku-buku bacaan anak-anak SD, anak-anak TK juga bisa kok. Yang penting berbahasa Inggris. Kenapa? Karena siapa tahu teman-teman beruntung pas lagi tes, itu dapatnya soalnya malah yang kayak gitu. Saya pernah dulu dapat tes TOEFL itu cerita tentang lebah dan apa gitu. Jadi kayak ini mah gampang jadinya gitu kan. Karena yang penting adalah bagaimana pemahaman kita terhadap bacaan itu gitu. Bukan soal teks ini tentang apa sih gitu. Nggak penting itu sebenarnya. Tapi pemahaman kita, bagaimana kita kemudian bisa menjawab pertanyaan itu aja sih. Jadi baca aja apapun yang bisa kalian baca. Yang penting adalah bisa membantu kalian menemukan vocabulary baru, teman-teman juga bisa lebih paham isi tulisannya seperti apa. Jadi jangan dipaksain, saya harus bisa baca jurnal internasional A, B, C, D, E. Nggak harus kok. Jadi kayak bisa seling-seling aja gitu, biar otaknya juga nggak tiba-tiba meledak gara-gara sampai baca yang berat-berat gitu. Mungkin itu sih tips dari saya terkait dengan TOEFL. Oh ya, terkait dengan tesnya ya. Sorry, sorry, sorry. Terkait dengan tesnya, saya dulu itu waktu di 2021 baru mulai tes prediksi ya. Saya nggak pernah tes prediksi TOEFL sebelumnya. Tapi dulu mungkin karena saya udah belajar sebelumnya ya, dari semester 5 saya udah mulai kenalin soal-soalnya dan lain sebagainya tuh. Waktu pas pertama kali tes prediksi, saya dulu dapatnya 450. Kenapa? Karena saya nggak jawab, nggak mau dengerin soalnya sebenarnya. Saya nggak dengerin listenernya, saya asal jawab-jawab doang. Kenapa? Karena oh dari tes TOEFL begini. Lebih karena prediksi kan cuma 25.000 ya kalau diundang. Nggak tahu sekarang masih 25.000 nggak? Kalau diundang kan cuma 25.000, jadi kayak saya mikir ya udahlah, seharga seharga makan di apa namanya di kebalen doang ini 25.000 nggak apa-apa deh gitu. Yang penting tahu, ngerti nggak sih, kayak kita tuh penting untuk kita bisa merasakan apa ya vibes-nya tuh seperti apa dulu gitu. Serga bakso dan hari beneran, nah ya boleh tuh. Jadi kalau misalnya kita apa ya, kalau saya ketika kita mau sesuatu harus mau effort. Ya elah timbang 25.000 doang, masa iya kita mau makan kayak beli bakso, beli mie segala macam yang padahal sebenarnya nggak sehat buat badan kita. Kita mau loh ngeluarin uang, tapi masa buat prediksi kita nggak mau?
gitu loh. Kayak kita mengukur gimananya itu adalah tergantung diri kita sendiri ya sebenarnya. Tapi kalau saya dulu prediksi itu yang pertama aja ya kayak gitu ya, jangan keterusan. Dan setelahnya harus belajar, harus benar-benar dikerjain gitu. Nah, abis itu saya terhitung dari sama yang pertama itu saya prediksi 4 kali, tapi prediksi 4 kali itu saya pindah-pindah tempat dulu. Saya ngambil satu itu ya itu satu pertama di Undram, yang kedua saya di apa sih namanya, apa ya lupa saya, yang di Kekalik ada tempat belajar bahasa Inggris yang di Kekalik. Terus yang kedua itu juga di Malvi saya pernah, terus saya cuma tes dong, kalau di sininya bagaimana ya, tes sini bagaimana ya gitu, kayak pengen tahu aja gitu vibes-nya tuh kalau ke tes di sini kayak gimana gimana gitu. Dan ke yang kedua kali itu saya di rumah bahasa yang di LPP LTB yang belakang Sekarang dulu di situ. Nah, habis dari situ saya tapi juga ngambil tes ini sih, official tesnya satu 3 kali dulu, yang berbayar 500.000 itu setiga kali. Yang pertama itu buat ngejar beasiswa ITB sih cuy. Ya udah iseng aja, itu pun juga maksa akhirnya saya ngambil yang online. Terus yang kedua itu eh, apa namanya, dulu itu saya ngambil itu yang kedua itu baru dapat nilai 500 ya 513. Itu saya ngetes sendiri, bayar sendiri, itu yang kedua. Yang ketiga itu saya ikut karena saya program itu ikut rumah bahasa, sempat ikut rumah bahasa. Saya sempat ikut rumah bahasa tapi skornya jelek waktu itu, saya juga nggak ngerti, cuma 490 berapa gitu, jadi nggak nyampe 500. Ya akhirnya saya pakai skor yang biasa sendiri yang sebelumnya udah saya punya gitu. Dan ya saya mikir, oh mungkin memang disuruh ya tuh usaha sendiri, jangan yang gratisan gitu. Karena kan kalau yang rumah bahasa kan dibayarin sama orang rumah bahasa ya dari LPPNTB. Jadi ya, oh iya, berarti memang saya tuh disuruh effort sendiri gitu, bukan nyari gratisan doang gitu. Ternyata mungkin poinnya di situ ya, moral value di situ kali, nggak tahu juga. Jadi penting untuk kita tuh punya, oh iya benar, Straya, baru ingat namanya Straya yang di Kekali, lupa saya soalnya. Saya pernah coba di Straya itu sekali. Kenapa dulu tuh saya kesel di Straya nggak mau balik lagi adalah karena tesnya soalnya sama kayak yang saya pelajari di rumah. Ngerti nggak sih, kayak aduh, kok saya ngetes ngulang soalnya sama sih sama yang kayak saya pelajari di rumah gitu. Yang ngapain saya ngetes di sini kalau soalnya sama gitu kan, nggak ada, maksudnya kayak nggak ada challengingnya gitu, nggak guna aja gitu. Terus pas saya nanya sama teman saya yang ngajar di sana juga dan lain sebagainya, kayak iya Din emang soalnya sama aja gitu, ngapain gitu. Makanya sebenarnya saya coba-coba ke tempat-tempat yang berbeda itu juga karena saya pengen cari soal yang beda dari apa yang saya pelajarin gitu. Kenapa ya? Biar beda gitu. Biar kerasa kan, terus apa gunanya saya belajar kalau misalnya soalnya sama lagi. Kan saya udah tahu kunci jawabannya. Gak guna dong. Padahal nanti kan kalau saya tes, ya saya udah kan beda kan soalnya, jadi ya nggak berasa berat lagi gitu. Jadi nah, untuk yang itu jadi total kayaknya sih cuma ngabisin 150.000 sih, kayaknya cuma 300.000 sama buku untuk TOEFL. Oke. Oh ya, tapi kalau teman-teman mau, saya juga bisa ngasih saran deh untuk teman-teman ikut kursus online. Dulu sih saya dapat program itu masih 150.000 ya waktu masa COVID. 150.000 itu kita kelas 2 minggu online, dan benar-benar yang ngajarinnya itu dia adalah ahli TOEFL. Dia dulu kuliah di Australia dan dia tuh benar-benar ngasih materi bagus banget. Saya mau saran dia ke kalian, ada namanya Royal English. Kalau teman-teman mau, saya nggak tahu sih sekarang programnya masih nggak terus 150.000. Kayaknya udah nggak ada ya. Kayaknya 150.000 udah nggak guna nggak sih? Tapi dulu tuh yang paling penting dari mereka itu adalah kelasnya itu benar-benar materinya bagus banget. Cara penyampaiannya, ketika saya bahkan bisa, saya mau membandingkan ya. Ini secara pengalaman pribadi saya terkait TOEFL itu, bahkan pengajaran yang di Straya, di Malvi, di rumah bahasa, itu jauh lebih bagus yang saya pelajarin waktu di Royal English. Kenapa? Karena apa ya, kayak ilmu yang saya dapat tuh, oh iya sih, ini tuh kayaknya kayak kita tuh keyakinan untuk menjawab soal tuh ada, gitu. Nggak bingung-bingung lagi gitu. Karena memang kalau misalnya dulu waktu saya di rumah bahasa yang sebulan setengah itu, saya dulu di rumah bahasa, saya malah cuma terus-terusan disuruh muter-muter sama teori-teori bahasa Inggris yang kita sebenarnya bikin pusing gitu. Sedangkan kalau misalnya kita ngomongin TOEFL sebenarnya adalah bagaimana kita menjawab soal. Nah, kalau yang saya pelajarin di Royal English itu adalah saya dikasih tahu bagaimana cara saya menjawab soal.
Ngerti kan maksudnya? Jadi yang paling penting itu adalah gimana kita bisa dapat nilai bagus gitu, bukan soal kita ngerti atau enggak bahasa Inggrisnya. Kayak gitu sih. Walaupun ya penting sih sebenarnya, tetap nanti kan kita juga harus ada pemahaman-pemahaman, apalagi kalau soalnya di grading. Cuman kayak misalnya di structure and writing, kita itu memang paling penting adalah gimana bisa dapat nilai yang bagus gitu. Nggak harus penting-penting banget, yang penting kita paham kayak misalnya kalau will ketemu sama apa namanya harus pakai verb one atau verb two atau gimana gitu. Atau kalau misalnya harus ada kata to be gimana gimana, nah itu sebenarnya poin-poin yang sebenarnya nggak harus kita dalamin banget, tapi itu kita hafal, kita ngerti, kita bisa jawab. Kalau dari saya itu ya. Mungkin ada lagi yang mau bertanya? Silakan mungkin dari kakak-kakak atau teman-teman yang masih penasaran atau yang masih ada menganjal gitu. Silakan sebelum kita mengakhiri sharing session kita pada malam hari ini.